Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak El Manasik, yang dimanapun Anda berada, pada kali ini kami akan menjelajahi Pulau Penyengat bersama para guru-guru kami dari PMB Persatuan Mubalik Batam Bengkong. Doakan kami semoga selamat sampai tujuan dan mendapatkan keberkahan. Kami di sana akan berziarah ke makam para ulama dan cendekiawan. Disinilah dakwah Islam berkembang dan kebudayaan Melayu tumbuh menjadi peradaban yang berpengaruh. Alhamdulillah sekarang kami sudah sampai ke Pulau Penyengat. Kami langsung menuju ke masjid bersejarah di Pulau Penyengat untuk beristirahat dan melaksanakan sholat zuhur, makan bersama, dan lanjut ziarah. Baik para sahabat Jejak El Manasik kita, ulas singkat tentang wisata religi dan warisan Islam di Kepulauan Riau ini. Pulau Penyengat di Kepulauan Riau bukan sekadar destinasi wisata. Pulau kecil ini adalah pusat sejarah, budaya, dan spiritualitas Melayu. Di tempat inilah Masjid Raya Sultan Riau berdiri kokoh dengan pesonanya yang unik, dibangun menggunakan campuran putih telur. Pulau ini juga menjadi saksi perjalanan Kesultanan Riau Lingga, rumah bagi para pujangga, ulama, dan penjaga peradaban Islam yang meninggalkan jejak abadi. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak masa lalu, menyaksikan keindahan arsitektur, meresapi ketenangan suasana pulau, dan memahami mengapa Pulau Penyengat menjadi salah satu pusat penting sejarah Islam di Nusantara. Nikmati perjalanan religi dan budaya yang syarat makna. Di tengah birunya laut, Kepulauan Riau, terdapat sebuah pulau kecil yang menyimpan kisah besar, Pulau Penyengat. Begitu kaki menginjakan langkah di sini, udara tenang dan suasana damai seakan menyambut setiap pengunjung. Pulau ini bukan hanya indah, namun juga menjadi saksi perjalanan panjang sejarah Islam dan kemelayuan Melayu. Yang pertama menyapa adalah Masjid Raya Sultan Riau, masjid bersejarah yang dibangun pada abad ke-18. Dindingnya berwarna kuning keemasan, melambangkan kejayaan kerajaan Melayu. Uniknya, bangunan megah ini didirikan menggunakan campuran pasir, kapur, dan putih telur sebagai perekat, sebuah bukti ketulusan dan semangat umat pada masanya untuk menghadirkan rumah ibadah yang penuh kemuliaan. Setiap sudut masjid ini menyimpan cerita, dari mimbarnya yang klasik hingga halaman yang menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan cendekiawan. Disinilah dakwah Islam berkembang dan kebudayaan Melayu tumbuh menjadi peradaban yang berpengaruh. Tidak jauh dari masjid terdapat jejak Kesultanan Riau Lingga, kerajaan yang melahirkan para pemikir besar, termasuk Raja Ali Haji, sang pujangga yang menyusun karya monumental Gurindam 12, karya yang hingga kini menjadi pedoman moral dan budaya bangsa Melayu. Berjalan lebih jauh, kita akan menemukan kompleks makam keluarga Sultan. Berjalan lebih jauh, kita akan menemukan kompleks makam keluarga Sultan, manuskrip kuno, dan bangunan-bangunan sejarah yang masih terjaga keasliannya. Setiap langkah terasa seperti membuka lembaran demi lembaran buku sejarah. Di Pulau Penyengat, lautan, angin, dan suara azan berpadu menciptakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Di sini, kita tidak hanya berwisata, kita belajar, mengenang, dan merenungi perjalanan panjang peradaban Islam di Nusantara. Inilah Pulau Penyengat permata kecil yang menyimpan cahaya besar. Tempat di mana spiritualitas, budaya, dan sejarah berpadu menjadi satu perjalanan penuh makna. Baik sahabat Jejak El Manasik, kita bahas lebih dalam tentang keluarga Sultan Riau ini. Keluarga Sultan Riau Lingga adalah pusat kekuatan politik, budaya, dan keagamaan di Kepulauan Riau pada abad ke-18 hingga ke-19. Mereka bukan sekadar pemimpin kerajaan, tetapi juga penjaga ilmu, pelestari sastra, dan penyebar ajaran Islam yang damai. Dari istana mereka di Pulau Penyengat, lahir para pujangga besar seperti Raja Ali Haji, serta berbagai karya monumental yang meletakkan dasar tata bahasa Melayu modern. Dalam video ini, kita menelusuri silsilah keluarga Sultan, peran mereka dalam perkembangan Islam, hingga peninggalan abadi yang masih dapat dilihat di Pulau Penyengat hari ini. Pulau Penyengat, pulau kecil yang tenang, namun berjaya dalam sejarah.
Di tempat inilah keluarga Sultan Riau Lingga memerintah, menjaga tradisi, dan menyebarkan cahaya ilmu kepada seluruh rantau Melayu. Kisah mereka dimulai dari yang di Pertuan Muda Riau, sebuah jabatan penting yang memegang kendali pemerintahan dan menjadi tulang punggung kesultanan. Dari generasi ke generasi, keluarga ini melahirkan pemimpin bijaksana, panglima, ulama dan cendekiawan yang mengharumkan peradaban Melayu. Nama besar seperti Sultan Mahmud Shah, 3 Raja Haji Fisabilillah, Raja Jafar, dan Raja Ali Haji bukan sekadar tokoh sejarah, mereka adalah penjaga warisan Islam dan budaya yang kini menjadi identitas kita di bawah kepemimpinan keluarga Sultan. Pulau Penyengat berkembang menjadi pusat ilmu dan sastra di istana mereka. Para ulama dan ahli bahasa berkumpul, menyusun kitab, menulis sejarah, dan merumuskan nilai-nilai kehidupan berlandaskan Islam. Di antara mereka, muncul satu nama yang paling bersinar. Raja Ali Haji, sang pujangga besar Melayu. Beliau adalah penulis Gurindam 12, karya moral yang hingga kini menjadi pedoman akhlak umat. Beliau juga menyusun kitab pengetahuan bahasa, fondasi tata bahasa Melayu modern yang menjadi akar bahasa Indonesia saat ini. Keluarga Sultan Riau bukan hanya pemerintah. Mereka adalah guru, pembimbing, rohani, dan pemilik visi besar tentang masa depan Melayu. Kompleks makam keluarga Sultan yang kini berdiri megah di Pulau Penyengat adalah bukti perjalanan panjang mereka. Di sana, jejak-jejak sejarah tertulis dalam batu nisan, dalam catatan, dan dalam kisah yang diwariskan turun-temurun. Setiap langkah di pulau ini seolah membawa kita kembali pada masa ketika azan berkumandang dari Masjid Raya Sultan Riau, ketika istana dipenuhi diskusi para ilmuwan, dan ketika pena para pujangga menulis masa depan bangsa. Inilah kisah keluarga Sultan Riau Lingga, keluarga yang membangun peradaban, menjaga kehormatan, dan meninggalkan warisan besar bagi Nusantara. Pulau Penyengat bukan sekadar pulau. Ia adalah simbol kejayaan Islam, budaya, dan kekuatan intelektual Melayu yang lahir dari tangan keluarga Sultan yang penuh dedikasi. Baik sahabat jejak Elmanasik, kita bahas dan kita dengarkan Pituah Gurindam 12 Raja Ali Haji Penyengat 1846. Pasal yang pertama, barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilang nama. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang ma'rifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Pasal yang kedua, barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat 2 termasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Pasal yang ketiga, apabila terpelihara mata, sedikitlah siti sita. Apabila terpelihara kuping, habar yang jahat tiadalah tampung. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fiil yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat. Disitulah banyak orang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Pasal yang keempat, hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah pikir. Disitulah banyak orang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong,
boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Pasal yang kelima, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sial-sial. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Pasal yang keenam, hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, janganlah berangsa. Hendak memegang orang yang berilmu, dipersilakan. Naik supaya bertemu, hendak mengenal orang yang baik perangai. Lihat ketika muda, berteman dengan siapa ia bermain. Pasal yang ketujuh, apabila banyak berkata-kata, di situlah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampir duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih, apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Pasal yang ke-8, barang siapa kencang amarahnya, bercampur bahaya dirinya. Barang siapa membiasakan dirinya sabar, sedikitlah daripada kesusahan dirinya lebar. Barang siapa berkata benar, teguh daripada yang lain dan besar. Barang siapa tidak memandang barang yang kecil, tiada boleh membuat yang besar. Pasal yang ke-9, tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan. Bukannya manusia yang bijaksana, barang siapa mengenal yang buruk, tak akan dikerjakan barang yang terkutuk. Pasal yang ke-10, barang siapa memakai bahagia, yang selalu memohon doa kepadanya. Barang siapa menjauhkan diri dari maksiat, dialah orang yang selamat. Pasal yang ke-11, hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendaklah ada malu dari melakukan yang calu, hendaklah memegang amanat, supaya hidup tidak mudarat. Pasal yang ke-12, raja mufakat dengan menteri. Seperti kebun berpagarkan duri, betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Menyimpan orang yang berbudi, tanda mengenal akan jati diri. Itulah Pituah Gurindam 12 yang patut kita amalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah berikan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.